Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai saudaraku, Anda telah mengetahui bahwa darah yang keluar dari kaum perempuan terdiri dari 3 macam, yaitu darah haid, darah nifas, dan darah istiqadah. Saya Rabi'ah Hadawiyah dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam akan membahas yang kedua dan ketiga dari poin-poin tersebut. Poin yang kedua, darah nifas. Nifas adalah darah yang keluar karena melahirkan. Masa waktu nifas, tidak ada batasan waktu minimal dari nifas, dan para ulama telah berjima bahwa apabila seorang wanita telah mendapati dirinya suci meskipun sebelum 40 hari, maka ia harus mandi, sholat, dan boleh digauli oleh suaminya. Batasan waktu maksimal dari nifas adalah 40 hari. Adapun batasan waktu maksimal yang harus ditunggu oleh seorang wanita saat darah nifasnya tetap keluar, maka jumhur ulama berpendapat bahwa batasan waktu maksimalnya dalam masa nifas adalah 40 hari. Dan mereka berdalil dengan hadis-hadis dan Ummu Salamah. Ia berkata, wanita-wanita yang nifas pada Rasulullah SAW menahan dirinya selama 40 hari atau 40 malam. Para ulama telah berjima bahwa hukum nifas sama seperti haid dalam seluruh hal yang dihalalkan, diharamkan, dimakruhkan, dan disunahkan. Nifas berbeda dengan haid dalam hal bahwa masa idah tidaklah dihitung dengan nifas, karena masa idah seorang wanita telah habis dengan melahirkan. Poin yang ketiga, darah istiqadah. Istiqadah keluar darah pada saat-saat yang bukan waktu haid dan nifas atau bersambungan dengan keduanya. Dan darah ini bukanlah darah kebiasaan wanita, bukan bagian dari tabiat mereka, dan bukan pula berasal dari pencipta mereka. Namun ia merupakan urat atau pembuluh darah yang putus dan mengalir darah yang berwarna merah, yang tidak berhenti kecuali saat sembuh darinya. Masa waktu istiqadah, apabila darah ini keluar dari waktu haid dan nifas dan tidak pula bersambungan dengan keduanya, maka tidak ada permasalahan dalam hal ini. Akan tetapi, jika keluar darah ini bersambungan dengan darah haid, apa yang harus dilakukan? Wanita yang mengalami hal ini tidak akan terlepas dari 4 kondisi berikut. Yang pertama, ia memiliki kebiasaan haid yang telah diketahui dengan pasti, mana ia mengetahui kadar masa haidnya. Maka ia harus menunggu masa haidnya lalu ia mandi dan sholat. Adapun darah yang keluar setelah masa haidnya, maka itu adalah darah istiqadah dan bukan darah haid. Yang kedua, wanita itu tidak mengetahui masa haidnya, namun ia bisa membedakan antara darah haid dengan darah istiqadah. Maka ia harus melihat darah haidnya dan tetap meninggalkan salat. Lalu ia harus mandi dan salat saat darah haidnya telah hilang. Yang ketiga, wanita itu adalah seorang pemula. Dalam arti bahwa ia tidak pernah mengalami haid yang tidak diikuti dengan darah istiqadah, sehingga ia tidak bisa membedakan darah haid. Maka dalam hal ini ia harus mengambil patokan dari kebiasaan kaum wanita secara umum. Nah, apabila misalnya sebagian besar kaum wanita yang ada di sekitarnya mengalami haid selama 6 atau 7 hari, maka ia juga harus menunggu masa haidnya selama 6 atau 7 hari dan menganggap sebagai masa haidnya. Dan setelah itu haruslah mandi dan tidak perlu memikirkan darah yang keluar sesudahnya, karena itu merupakan darah istiqadah. Yang keempat, kondisi terakhir adalah apabila wanita itu lupa akan kebiasaannya, baik dari segi kadarnya maupun dari segi waktunya, dan ia juga tidak bisa membedakan antara darah haid dengan darah istiqadah. Maka para ulama memiliki beberapa pendapat dalam masalah ini. Dan yang paling kuat adalah yang mengatakan bahwa ia sama dengan wanita pemula yang tidak bisa membedakan antara darah haid dan darah istiqadah, sebagaimana yang telah dijelaskan hukumnya sebelumnya. Hukum-hukum yang mengenai wanita yang mengalami darah istiqadah. Yang pertama,
Hukum wanita yang mengalami darah istiqodah adalah seperti wanita yang suci, sehingga tidak diharamkan baginya apa-apa yang diharamkan bagi wanita yang sedang haid. Kemudian yang kedua, wanita yang mengalami darah istiqodah dapat berpuasa, dapat sholat, dapat membaca Al-Quran, sama seperti wanita yang suci menurut para ulama. Yang ketiga, tidak diwajibkan bagi wanita yang mengalami darah istiqodah untuk berwuduk setiap kalinya akan sholat, karena lemahnya riwayat-riwayat yang datang mengenai hal itu. Maka dibolehkan baginya untuk berwuduk saat melaksanakan beberapa salat pun, sama seperti wanita lainnya yang dalam keadaan suci selama wuduknya belum batal. Akan tetapi, yang lebih utama dan lebih afdal adalah wudhu atau mandi setiap kalinya sholat. Sebagaimana yang terdapat dalam hadis Aisyah bahwa Ummu Habibah mengalami darah istiqodah selama 7 tahun. Lalu ia bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai hal itu, dan beliau memerintahkannya untuk mandi. Maka Ummu Habibah mandi setiap kali akan sholat. 4. Wanita yang mengalami darah istiqodah boleh digauli oleh suaminya selama itu bukan dalam masa haid, meskipun darahnya masih keluar. Dan ini merupakan pendapat dari sebagian besar ulama. Mungkin hanya sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf karena keterbatasan ilmu pengetahuan yang saya punya. Mungkin masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian saya. Untuk itu saya sangat mengharapkan kritikan dan saran dari penonton di kolom komentar. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.